Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Para anak-anakku sekalian yang saya cintai dimanapun kalian berada, alhamdulillah saat ini kita bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengkaji kitab Sulam Taufik lanjutan minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Wa kalamuhu tawi Allah Subhanahu wa ta'ala qadimun iku dhisik kasairi sifatihi kaya sekerihe piro-piro sifate Allah Ta'ala. Dawai Allah, kalami Gusti Allah itu qadim. Dawai Allah, kalami Gusti Allah itu mempunyai sifat qadim dahulu, sudah sejak zaman azali kalami Allah. Sama halnya Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu kalami Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawai Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya ada sejak zaman dahulu, qadim. Termasuk Al-Quran itu qadim, ya, ada sejak zaman dahulu. Seperti halnya sifatnya Allah ya juga qadim. Baik itu kudrai Allah, iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lain itu semuanya qadim, ya, dahulu, sudah ada sejak zaman azali. Li'annahu subhanahu mubayyinun lisa'il makhluqat. Li'annahu karena satamane Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa suci Allah, mubayyinun iku mertelakno lisa'il makhluqati maring sekarine pira-pira makhluk. Karena apa dikatakan kalami Allah dan sifat-sifat Allah itu qadim? Li'annahu karena satamane Allah Subhanahu wa suci Allah mubayyinun mertelakno lisairil makhluqat maring sekabehane sekarine pira-pira makhluk. Ini yang membedakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah, kalami Allah dan sifat-sifat Allah itu qadim, ada sejak zaman dahulu, sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta. Beda dengan makhluknya. Ini membedakan kekodiman Allah, kekodiman kalami Allah, kekodiman sifat-sifatnya Allah. Ini membedakan dan juga membuktikan bahwasanya makhluk ciptaan Allah atau semua yang diciptakan Allah adalah hadis, hal yang baru. Hal yang baru berarti ada yang menciptakan. Beda dengan Allah, kalau sing nyiptakno ya wis ini
ada memang wujudnya sifat Allah ini ada sejak zaman dahulu. Qadim namanya, tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ini qadim. Dan kalamnya Allah ini wala laisa biharfin wala sautin, kak rupa kak ono swara ya kak rupa huruf. Kalamnya Allah lan rupane ya apa ya wis gak iso disamakan dengan makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un, kak ono sing gak iso yang dipadakno, nggak ada yang bisa disamakan dengan kalamnya Allah. Meskipun itu Al-Quran jadi ini kalamnya Allah, lah kok rupa suka jadi ini kalamnya Allah gak rupa suara, gak rupa huruf. Lah kok di Al-Quran itu ada hurufnya. Nah itu, nah memang Al-Quran itu dijaga, ya, dikukuhkan untuk menjaga biar menunjukkan keasliannya. Nah ini pada zaman Rasulullah tidak ada yang berani membukukan Al-Quran, menulis Al-Quran selama tidak diberitakan oleh Rasulullah. Nah, gitu. Nah ini kekadiman Allah, kekadiman kalamnya Allah, kekadiman sifatnya Allah ini membuktikan bahwasanya makhluk-makhluk lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang termasuk hadis, perkara yang baru, perkara yang baru. Ini perkara yang baru berarti ada yang menciptakan, ada yang membaru, sing anyarno. Perkara anyar ya mesti ono sing anyarno. Jimba apa jelasno nek makhluk Allah, makhluk Gusti Allah itu termasuk perkara sing hadis. Hadis perkara sing anyar fidzati ing dalam zati. Ya jumlah gere itu ya termasuk hadis. Ya, bentuknya itu bentuknya yang ya ada sosoknya. Ya, makhluk seperti manusia kalian semua ini kan termasuk makhluknya Allah. Nah, zatiyah sampeyan ini adalah termasuk hal yang baru. Zatiyahnya, jumlah gerai sosoknya. Wal af'ali anyar juga, baru juga. Wal af'ali fil af'ali ing dalam pira-pira agawe. Fil dzati wa fil af'al. Zatiannya Allah beda dengan zatiannya makhluk-makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Zatiannya Allah, ya. Sosoknya Allah gak iso dipadakno karo menungso, gak iso dipadakno karo makhluk liyane Allah, ya. Wong makhluk ya al-khaliq ya beda dengan makhluk. Allah itu pencipta, ya. Ya tidak sama dengan yang menciptakan. Masuk apa ono bangku berarti wong sing dadekno, wong sing gawe bangku berarti padha karo bangku, kan ini enggak bisa disamakan. Itu zatiyahnya. Fil af'ali wa fil af'al, ya. Wal af'ali lan ing dalam pira-pira penggawean ya tidak sama antara fi'liyai Allah dengan fi'liyahnya makhluk Gusti Allah. Tidak bisa disamakan. Wa fis sifati lain dalam pira-pira sifati, ya, tidak sama sifatnya Allah dan sifatnya makhluk ya Allah juga tidak bisa disamakan.
Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan hali maha luhur sapa Allah amma saking perkara yaqulu kang ngendika yaqulu kang ngucap al-zalimuna sapa wong sing al-zalimuna sapa wong kang zalim kabeh ngucap auluan ing luhur kabiran tur aku auluan auluan lawan apa luhur kabiran tur moho aku wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini memulai kita membahas makna syahadah yang kedua, yaitu syahadatul rasul. Wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah utawi maknane kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah antak lama iku yen to ngerteni sapa sira wa ta'taqidalan ngiyakini sapa sira wa tusaddiqa lan benerno sapa sira wa tu'mina lan percaya sapa sira anna sayyidana ing sak temeni Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammadun iku Nabi Muhammad bin Abdillahi kang dadi putrane Abdullah ibni Abdul Muttalib kang dadi putra lanang Abdul Muttalib ibni Hashim kang dadi anak lanang Hashim ibni Abdi Manafin kang dadi anak lanang Abdu Manaf wulida kang dilahirna sapa Nabi Muhammad di Makkah ing negara ing kota Makkah. Makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadatul rasul atau makna syahadah yang kedua. Yang pertama ada syahadatul tauhid, yang kedua ada syahadatul rasul. Maknanya apa sih asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau makna kalimat syahadatul rasul? Maknanya atau kandungan artinya adalah anta lama wa ta'taqida, kita mengetahui dan meyakini, membenarkan dan mengimani dan percaya nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing anake sing putrane Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya. Anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ya. Ini nek Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah sing dilahirno nang kota Makkah. Ini menjadi apa? Kelewatan ya, ada yang kelewatan. Ibni Abdi Manaf kan jadi putra lanange Abdu Manaf Al-Quraisy kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah iku kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi diutus maring sekabehane makhluk. Ulida kang dilahirna sapa Nabi Muhammad di Makkah ing negara Makkah. Saya ulangi, arti atau makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meyakini mengetahui dan meyakini, membenarkan serta mengimani bahwasannya Nabi Muhammad bin Abdullah bin
Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutus Nabi Muhammad ini diutus untuk semua makhluk, ya. Makhluk gak cuma menungso tok, yo saliyane menungso, ya. Muhammadun sayyidul kaunaini watsaqalain wal fariqaini min gharbin wa min ajam. Nabi Muhammad itu sayyidul kaunaini. Muhammad itu adalah sayyid atau tuan untuk baik itu bagi manusia maupun baik dari manusia maupun golongan jin, ya. Sayyidul kaunaini watsaqalain, ya. Min urbin wa min ajam, baik itu dari tanah, baik itu untuk kalangan orang Arab maupun non Arab, termasuk kita orang Indonesia itu non Arab, itu termasuk ajam, ya. Kalau golongan Arab, kalau non Arab, kalau non Arab itu ajam namanya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah. Kita harus yakini itu, kita ketahui, kita ngerti, membenarkan, ya, dan meyakini, ya. Kita percayai, kita mengimani kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah. Podo karo kita semua termasuk Abdullah, termasuk hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk, menyebarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam kepada semua makhluk, bukan hanya makhluk manusia tapi juga makhluk dari golongan jin. Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Makkah, ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, dalam kitab tiba itu ada an hadis tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yadkhilu sunduq. Walamma mata abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, ini sebelum dari diceritakan dari sahabat Atha bin Yasar, ya. Atha bin Yasar ini menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Ahbar ini, jarine Ka'ab cerita nih, bapak Ka'ab ini seorang pendeta, seorang ahli kitab Taurat, hafal kitab Taurat, ya. Ya, kitab Injil, kitab Injil. Ini beliau diajari oleh ayahnya semua yang ada kitab di kitab Injil. Namun ada satu kitab atau satu lembar yang disimpan tidak diajarkan kepada Ka'ab. Ya, satu lembar ini disimpan dalam sebuah kotak, dikunci rapat-rapat oleh ayahnya sampai ayahnya meninggal. Baru ketika ayahnya meninggal, Ka'ab ini membuka kotak yang diisi kotak simpanan ayahnya, dibuka, ternyata berisikan apa? Lampiran kitab Injil atau kitab Taurat, yang di situ bertuliskan mauliduhu walam mamata abi fatahru fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nanti ada di akhir zaman, nabiyyun yakhruju akhir zaman, akan ada nabi yang ada di akhir zaman sebagai nabi penutup di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, yang dilahirkan di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah,
ya, dan hijrahnya nanti ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke negara Syam atau Syria. Ya. Nah ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah ini kitab Taurat, kitab Injil ini sebelum ada dilahirkan Rasulullah SAW. Nah ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah wa Rasuluh, ya, utusannya Gusti Allah. Nabi Muhammad ya. Wulida bi Makkah wa bu'isa biha, wa bu'isa lan diutus sapa Nabi Muhammad biha ing kota Makkah. Wa hajara lan hijrah sapa Nabi ila Madinati maring kota Madinah. Rasulullah diutus di negara Mekah, ya, dan hijrahnya ke kota Madinah. Wa dufina biha, wa dufina lan di sarekno atau dikubur sapa Nabi Muhammad biha ing kota Madinah. Ini Wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Makkah 12 Rabiul Awal, ya. Kemudian meninggalnya juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah itu aja dulu, kita sambung minggu depan, ya. Mungkin ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.